Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 581. 700 juta. Bu, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Ibu sudah lama tidak ke sana. Bagaimana kita bisa menghabiskan begitu banyak uang? Gu Yunsan sangat malu saat mendengar ini. Ketiga, kami tahu kamu tidak punya uang. Tapi bagaimana dengan menantu dan putrimu? Saat Gu Yundong berbicara, dia mengatakannya dengan jelas. Kakak benar. Ketiga, aku iri padamu karena menemukan menantu yang cakap. Keluarga Wang adalah keluarga yang menakutkan. Jika dia mengatakan untuk menggulingkannya, dia akan menggulingkannya. Dia memaksa lelaki tua Wang keluarga untuk gantung diri. Bagaimana menurutmu? Tanpa uang dan koneksi, dapatkah Anda melakukan hal-hal ini? Gu Yunhai sedang dalam suasana hati yang rumit. Siapa sangka pada awalnya, semua orang berteriak dan membenci Long Zaitian karena memiliki energi yang begitu mengerikan. Sekarang Long Zaitian dan Gu Qinglian tidak hanya memiliki 73% bagian keuntungan dari proyek keluarga Qin. Tetapi juga yang lebih menakutkan lagi adalah itu dengan kata-kata Long Zaitian, keluarga Wang runtuh dalam semalam, yang sudah terlalu menakutkan. Dengan uang di Zaitian, bagaimana saya bisa menjadi ayah? Putri saya sudah menikah sekarang, bahkan jika keluarga mereka punya uang, saya katakan itu tidak masuk hitungan. Gu Yunsan masih tersenyum kecut. Aku tidak membiarkanmu memutuskan, kami hanya ingin kau membantuku mengatakan sesuatu. Wanita tua dari keluarga Gu berkata, Bu, kamu juga tahu seperti apa dia di keluarga kita selama ini. Aku khawatir sebagai ayah mertua terlalu membebani hatinya. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Mendengar ini, Gu Yunsan menolak, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia takut menyebabkan kebencian Long Zaitian, dan dia bahkan lebih takut mempengaruhi hubungan antara putrinya dan Long Zaitian. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk mencapai posisi mereka saat ini. Sebagai ayah Gu Qinglian dan ayah mertua Long Zaitian, dia telah menyaksikan segalanya dalam 5 tahun terakhir. Dengan karaktermu, kamu tidak akan melakukan apapun terlalu banyak pada Long Zaitian, kan? Bahkan jika kamu tidak dapat berbicara dengan Long Zaitian, tidak bisakah kamu berbicara dengan Qinglian? Aku ingat bahwa hubungan antara ayah dan anak perempuanmu adalah tidak buruk. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia mengatakan sesuatu dengan jelas. Ini. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia terdiam untuk membantah. Wang Mei dan Gu Shaowei lebih dekat, tetapi kepribadian Gu Qinglian tergantung padanya. Dia mencintai putrinya lebih dari putranya, sementara Gu Qinglian cerdas dan berbakti, dengan kepribadian yang lembut dan hati yang baik. Dalam hatinya, putrinya jauh lebih baik daripada putranya. Kamu menelepon mereka sekarang dan mengatakan bahwa kita akan berbicara dengan mereka di malam hari. Seharusnya tidak sulit, kan? Wanita tua dari keluarga Gu melanjutkan, dia tahu bahwa Gu Yunsan tidak pandai berbohong. Oke, tapi aku tidak bisa menjamin apakah mereka mau atau tidak. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Kalau begitu kamu telepon sekarang. Wanita tua dari keluarga Gu berkata lagi. Gu Yunsan mengangguk, mengeluarkan telepon, menemukan nomor telepon Long Zaitian, dan menelepon. Melihat ini, semua orang juga menunggu. Tidak lama kemudian, Long Zaitian akhirnya berhasil mengangkat telepon. Hei, ayah, ada apa? Suara Long Zaitian berasal dari telepon, meskipun handsfree tidak dihidupkan, semua orang masih dapat mendengar suara di telepon saat ini. Ya Tuhan, begitulah yang terjadi. Keluarga akan membeli beberapa perusahaan, dan mereka kekurangan uang. Ibu, berharap kamu dapat membantuku, dan mereka tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Jika memungkinkan, mereka ingin menemukanmu malam ini. Ayo bicara, bagaimana menurutmu? Gu Yunsan berkata dengan nada berdiskusi. Ya, tapi aku tidak punya banyak waktu. Jam 8 malam ini, bukan tidak mungkin bisa membantu. Di ujung lain telepon, Long Zaitian berkata dengan tegas dan otentik. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan mereka lewat di malam hari. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan gembira bahwa menantu laki-lakinya sama sekali tidak menyangkal wajahnya. Yah, kalau tidak ada yang lain, aku akan sibuk dulu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Oke, kamu sibuk, aku akan menutup telepon dulu. Gu Yunsan berkata, lalu menutup telepon. Bagaimana? Wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu dan bertanya. Dia bilang iya, biar kamu ke sana jam 8 malam, tapi waktunya tidak banyak. Apalagi dia hanya akan membantu kalau harganya pas. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Oke, karena itu masalahnya, tidak apa-apa. Mendengar ini, wanita tua dari keluarga Gu sedikit senang dan berkata bahwa Long Zaitian bersedia bertemu dengannya. Yang menunjukkan bahwa ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Ini tidak seperti dia tidak akan membayar untuk meminta bantuan atau meminjam uang. Apakah ibu punya hal lain yang harus dilakukan? Tanya Gu Yunsan. Tidak untuk saat ini. Tapi, sebagai seorang ibu,
aku masih ingin mengingatkanmu. Kamu laki-laki, jangan sampai mati dimakan oleh perempuan. Kalian bertiga saudara, apakah kamu satu-satunya di mana hal-hal tidak masuk akal seperti itu telah terjadi? Wanita tua dari keluarga Gu tampak kedinginan, lalu berkata, benar, anak ketiga, aku tidak membicarakanmu. Bisakah orang melakukan hal-hal itu? Aku tidak tahan lagi. Gu Yundong yang berbicara, dan dia menggelengkan kepalanya, berbicara dengan emosi. Satu adalah ibu dan yang lainnya adalah adik laki-laki. Seorang ibu mengirim putrinya ke tempat tidur orang asing, dan seorang adik laki-laki menasihatinya. Kakak ketiga, kamu harus menangani masalah ini dengan hati-hati, pikirkan bagaimana cara menghadapinya. Itu adalah Gu Yunhai, anak kedua dari keluarga Gu yang berbicara, menepuk bahu Gu Yunsan, dan berkata. Meskipun mereka memandang rendah adik laki-laki mereka, itu berbeda sekarang, ketika seorang wanita menikah dengan pria yang kuat. Bahkan jika mereka tidak memberinya wajah, mereka tetap ingin memberikan wajah kepada putri dan menantunya. Bu, begitu. Aku akan mengurus hal-hal ini dan memastikan skandal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Gu Yunsan berkata dengan malu. Baiklah kalau begitu, jika tidak ada yang lain, kita pergi dulu. Wanita tua dari keluarga Gu hanya mengangguk sedikit, lalu berkata, dia berdiri lebih dulu, dan memimpin sekelompok orang menuju luar. Gu Yunsan masih berdiri, mengirim mereka ke pintu, lalu berjalan kembali. Ledakan. Ketika Gu Yunsan kembali ke pintu, sebuah piring terbang, menabrak kusen pintu, dan pecah di lantai. Lebih tepatnya, hidangan itu baru saja mengenai dahi Gu Yunsan. Wang Mei, kenapa kamu gila? Mendengar ini, Gu Yunsan memarahi dengan keras. Bang bang bang. Beberapa barang berantakan lagi terlempar, Gu Yunsan tidak punya cara untuk bersembunyi. Sebuah piring akhirnya mengenai dahinya, darah langsung mengalir ke bawah. Dia menyentuh kepalanya, dan yang dia sentuh adalah tangan darah, wajahnya berubah. Gu Yunsan, kamu merasa luar biasa, bukan? Kamu akan pergi ke Long Zaitian, bukan? Sambil berteriak dan memaki, Wang Mei menghancurkan barang-barang, barang-barang berantakan terus menimpa Gu Yunsan, dan Gu Yunsan tak terbendung. Gu Yunsan juga marah, melangkah mendekat dan meraih tangan Wang Mei. Bab 582. Gu Yunsan, kamu pengecut, lepaskan aku. Wang Mei dicengkeram tangannya, dan masih berteriak keras. Wang Mei, tahun-tahun ini, aku sudah muak denganmu. Aku juga laki-laki, dan aku juga memiliki martabat. Aku telah disebut pengecut olehmu selama bertahun-tahun, dan aku telah dimarahi selama bertahun-tahun, itu cukup. Mata Gu Yunsan merah karena dia sedang marah. Kamu pengecut, kamu Gu Yunsan akan selalu menjadi pengecut, dan aku, Wang Mei, akan selalu meremehkanmu. Wang Mei mendengar kata-kata itu dan terus mengaum. Plak, Gu Yunsan menamparkan wajah Wang Mei dengan backhand, dan Wang Mei langsung jatuh ke tanah. Setelah ditampar oleh Gu Yunsan, dia tertegun. Kamu, Gu Yunsan, beraninya kamu memukulku. Wang Mei memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Apa yang salah dengan memukulmu? Kamu memarahiku selama bertahun-tahun, apa yang terjadi ketika aku menamparmu? Gu Yunsan berkata dengan marah. Oke, bagus sekali, Gu Yunsan, kamu benar-benar menjanjikan. Perceraian? Aku ingin menceraikanmu, aku akan menceraikanmu besok, kamu keluar dari rumah ini sekarang. Wang Mei meraung keras. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini untuk waktu yang lama. Nada bicara Gu Yunsan dingin dan otentik, saat dia berbicara, dia pergi keluar. Keluar? Keluar dari sini dengan wanita tuamu, jika kamu memiliki kemampuan, jangan kembali selamanya. Wang Mei meraung keras lagi, tapi Gu Yunsan pergi keluar tanpa melihat ke belakang. Bu, ayah benar-benar pergi. Saat ini, Gu Shaowei keluar dan berkata kepada Wang Mei. Pengecut ini adalah tentang Gu Qinglian. Kamu masih memperlakukannya sebagai ayahmu. Kapan dia memperlakukanmu sebagai putranya? Dia masih memukulku. Apakah kamu melihat bahwa pengecut ini memukulku? Melihat Gu Shaowei, Wang Mei berkata dengan ingus dan air mata. Dia sudah pergi, siapa yang mencuci, memasak, dan merawat kita? Gu Shaowei sedikit khawatir dan berkata bahwa mereka terluka sekarang. Dia sia-sia, bajingan yang tidak berharga. Berapa lama dia bisa tangguh? Lihat apakah dia akan kembali dengan patuh besok pagi. Wang Mei menyeka air matanya, lalu berkata. Ketika Gu Shaowei mendengar ini, dia tidak melanjutkan berbicara, karena dia juga merasa bahwa Wang Mei benar. Pukul 4 sore, Long Zaitian sudah menunggu di lantai bawah grup Gu setelah menunggu beberapa saat, Gu Qinglian akhirnya turun. Keluarga Gu menelepon pada sore hari, mengatakan bahwa ada kekurangan dana dan mereka ingin kita bergerak. Setelah Gu Qinglian masuk ke dalam mobil, Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Kekurangan pendanaan? Kekurangan pendanaan apa? Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Mereka membeli banyak ekuitas di keluarga Wang, tapi sekarang tidak ada dana tindak lanjut untuk merger dan akuisisi, jadi ada kekurangan pendanaan. Long Zaitian menyalakan mobil dan menjelaskan. Mereka memiliki kekurangan pendanaan, apa hubungannya dengan kami tidak punya uang. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan cara yang aneh. Bukannya tidak ada uang,
hanya saja kamu tidak bersedia membantu. Long Zaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Kurasa itu tidak perlu. Mereka ingin membeli perusahaan keluarga Wang, jadi biarkan mereka membelanjakan uang mereka sendiri. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, kita mungkin bisa mendapat untung dari itu. Jika kita bisa mendapat untung, mengapa kita tidak melakukan bisnis ini? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya balik. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan? Tanya Gu Qinglian. Apakah Anda pikir Anda dapat mengelola dua perusahaan lagi sendirian? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Terlalu sibuk, lelah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu bisa mengatur seseorang yang kamu percayai untuk mengambil kendali, atau, aku bisa membantu. Long Zaitian berkata ringan, mengelola perusahaan membutuhkan banyak waktu dan energi. Meskipun saya bukan profesional manajemen, saya telah belajar sedikit dari kakek saya selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin membantu, bagaimana Anda bisa membantu? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu ini, maksud saya adalah Anda hanya perlu mengendalikan perusahaan-perusahaan ini. Kemudian mengatur hal-hal lain untuk dilakukan oleh orang yang tahu bagaimana melakukannya. Ini harusnya bisa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Lagi pula, kamu tidak menginginkan sepotong kue. Mengapa aku tidak menemukan kamu serakah sebelumnya? Gu Qinglian bisa melihat niat Long Zaitian, dan ketika dia meyakinkan dirinya sendiri, dia sudah mengungkap niatnya. Ini bukan tentang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Sekarang ada orang tua dan anak kecil. Penghasilan tambahan adalah penghasilan. Selain itu, poin utamanya adalah itu akan membantu Anda mengendalikan keluarga Gu. Tuan Gu awalnya menganggap Anda sebagai masa depan keluarga Gu. Orang-orang, lebih banyak aset di bawah kendali keluarga Gu akan membantu Anda mendapatkan kembali semua yang semula menjadi milik Anda. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Oke, tidak apa-apa mendengarkanmu. Kamu yang membuat keputusan. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata tanpa daya. Malam ini, mereka akan datang dan berdiskusi dengan kami. Saya berencana untuk beroperasi seperti sebelumnya. Saya dapat meminjamkan uang kepada mereka, tetapi mereka harus memberi Anda 30% saham secara gratis. Pada saat yang sama, untuk dua dari mereka perusahaan, Anda harus memiliki kendali yang cukup. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Bukankah ini serigala putih tangan kosong? Bisakah mereka setuju? Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terkejut dan berkata, mereka pasti akan mengatakan ya. Long Zaitian sangat percaya diri dan otentik. Kalau begitu mari kita lihat. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia juga sedikit mengangguk, karena dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa keluarga tidak setuju. Jika mereka tidak setuju, investasi pada tahap awal akan sia-sia. Dengan cara ini, kerugiannya mungkin lebih besar. Setelah Gu Yunsan meninggalkan komunitas, dia berjalan di sepanjang jalan. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan, dan langit akan menjadi gelap, dia hanya membawa ponsel dan sejumlah uang sekarang. Ada juga luka yang terlihat jelas di dahinya, meski darahnya diseka begitu saja, namun lukanya masih sangat terlihat jelas. Dia sangat bingung saat ini, meninggalkan rumah ini, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia ingin pergi mencari Gu Qinglian, tetapi ketika dia memikirkan tentang masalahnya sendiri yang akan memengaruhi putrinya, dia menyerah. Dia hanya berjalan di sepanjang jalan. Di malam hari, ada banyak orang di jalan, tapi seperti langit menjadi gelap, semakin sedikit orang. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, lampu jalan di jalan menyala. Saat ini, beberapa pemuda goyah dengan rambut berwarna-warni berjalan di depan mereka. Pemuda-pemuda ini memegang botol win di tangan mereka dan minum dengan linglung. Bang, tiba-tiba, saat melewati Gu Yunsan, seorang pemuda berambut kuning menjatuhkan Gu Yunsan. Sial, Pak Tua, bukankah kamu mencari kematian? Kamu tidak memiliki mata saat berjalan. Pria muda berambut kuning itu melihat Gu Yunsan dan memarahi dengan keras. Maaf. Setelah mendengar ini, Gu Yunsan berdiri sendiri dan meminta maaf. Bukan dia yang menabrak seseorang. Dia meminta maaf, tetapi dia hanya tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Orang-orang ini memiliki rambut kuning, hijau dan pakaian yang aneh. Awalnya mereka tidak terlihat seperti orang baik penglihatan. Setelah meminta maaf, Gu Yunsan ingin pergi. Orang tua, apakah aku membiarkanmu pergi? Pemuda terkemuka dengan rambut kuning meraih bahu Gu Yunsan dan berkata. Bab 583. Aku sudah minta maaf. Gu Yunsan menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Minta maaf. Apa gunanya minta maaf? Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya polisi? Bajingan kecil dengan rambut kuning berkata dengan jijik di wajahnya. Itu benar, bajingan, kamu ingin melarikan diri setelah menabrak saudara Hao. Rambut hijau kecil di sebelah Huang mau menyesap anggur di tangannya dan berkata dengan nada mengejek. Aku sudah minta maaf, dan bukan aku yang memukulmu, tapi kamu yang memukulku. Mendengar ini, Gu Yunsan sedikit mengernyit, dan bersikeras. Bukan kamu yang memukul kami, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Nima?
Huang Mao mendorong Gu Yunsan, sedikit mendominasi dan otentik. Saya. Mendengar ini, Gu Yunsan terdiam sesaat. Awalnya dia berencana untuk menenangkan keadaan dan tidak ingin terlibat dengan bajingan kecil ini, jadi dia meminta maaf. Dia telah melihat bajingan kecil ini lebih dari sekali, dan mereka bukanlah orang baik. Apa yang kamu lihat? Rambut hijau mendominasi dan asli. Benda tua ini harus membayar harga karena menabrak saudara kita Hao. Dia menyebabkan masalah, dan dia sangat bodoh. Dia hidup lama dan hidup seperti anjing. Adik laki-laki di belakang Huang Mao juga mencemooh. Apa yang membayar harganya, apa yang akan kamu lakukan? Setelah mendengar ini, Gu Yunsan bertanya dengan gugup. Kamu harus membayar 10.000 yuan, atau aku akan memukulmu. Kata Huang Mao dengan bangga. Saya tidak punya uang. Jika saya punya uang, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda mengacau seperti ini, saya akan memanggil polisi. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, ekspresinya tenang dan asli. Hei, Pak Tua, apakah kamu mendorong hidungmu ke wajahku? Apakah kamu tidak memberiku wajah? Lu Mao mendengar kata-kata itu, maju selangkah, dan berkata. Ledakan, menendang Gu Yunsan, dan Gu Yunsan jatuh ke tanah. Karena tendangannya sangat kuat, Gu Yunsan merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawahnya. Dia menutupi perutnya dengan ekspresi kesakitan. Cepat bayar. Huang Mao melanjutkan. Saya tidak punya uang, tidak satu sen pun. Gu Yunsan melanjutkan. Kalau tidak punya uang, bisa dibilang sial. Barang lama ini sudah dihapuskan. Huang Mao mendengar kata-kata itu, menyalakan sebatang rokok, dan berkata. Saat dia mengatakan itu, rambut hijau itu bergegas lebih dulu, mencengkeram kerah Gu Yunsan. Menarik Gu Yunsan ke atas, menamparkan wajah Gu Yunsan, dan menjatuhkan Gu Yunsan dengan tamparan itu. Berderit. Pada saat ini, terdengar suara rem dari kejauhan, Audi A6 berhenti, pintu terbuka, dan sesosok kopilot bergegas turun. Ayah, bagaimana kabarmu? Setelah Gu Qinglian keluar dari mobil, dia segera bergegas dan mendatangi Gu Yunsan. Qinglian, Gu Yunsan sedikit bingung. Hei, seseorang ada di sini, dan itu seorang wanita. Petik 2. Gila, cantik sekali. Luar biasa. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Kakak Hao, kamu beruntung hari ini. Ketika para gangster itu melihat Gu Qinglian, tatapan berapi-api melintas di mata mereka, dan mereka semua menunjukkan ekspresi mengeluarkan air liur. Tes tes tes, ambil gadis itu untukku. Pria berambut kuning yang dikenal sebagai Brother Hao juga mengeluarkan air liur dan berteriak. Begitu bajingan kecil itu mendengar kata-kata itu, mereka segera bergegas, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mobil itu akan turun. Karena penampilan, temperamen, dan sosok Gu Qinglian sangat menakjubkan, itu segera menarik semua perhatian mereka. Ledakan. Seorang gangster kecil baru saja mendekati Gu Qinglian, tubuhnya terbang terbalik, dan dia berhenti ketika menabrak tiang lampu di pinggir jalan. Engah. Bajingan kecil yang terlempar ke udara memuntahkan seteguk darah, lalu dia pingsan. Gila, siapa? Siapa? Perubahan mendadak itu membuat mereka tercengang, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Setelah bereaksi, saya melihat seorang pria berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kamu mencari kematian. Melihat ini, Huang Mao berkata dengan marah. Siapa yang ingin mati, itu tidak pasti. Long Zaitian mencibir di sudut mulutnya, dan berkata. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Huang Mao meraung dan memimpin. Hanya saja Long Zaitian sama sekali tidak memperhatikan peran semacam ini. Bajingan kecil ini dipukuli ke tanah oleh Long Zaitian hampir pada saat yang sama, dan berbaring di tanah sambil berteriak dengan sedih. Bolak-balik ini, hanya butuh sekitar 1 menit, 4 atau 5 bajingan kecil telah dijatuhkan. Melihat situasi ini, Huang Mao tidak mengerti bahwa dia telah menendang paku hari ini, dia menelan seteguk air liur, dan terus melangkah mundur, dia takut. Itu, saudaraku, salah paham, itu semua salah paham. Melihat hal tersebut, Huang Mao buru-buru memohon belas kasihan. Kau yakin itu salah paham? Ekspresi Long Zaitian dingin dan asli. Jika saya tahu bahwa kakak laki-laki memiliki kemampuan ini, saya tidak akan berani menyinggung Anda. Meskipun saya memiliki 100 keberanian untuk membuat saya berani. Huang Mao sangat bingung dan berkata, entah kenapa, dia selalu bisa merasakan aura berbahaya dari pria di depannya. Artinya, jika aku tidak memiliki kemampuan ini, kamu akan memakanku. Long Zaitian sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak, bukan itu maksudku. Aku warga kota Linjiang yang baik. Biasanya aku suka melawan yang kuat dan membantu yang lemah, dan melakukan apa yang benar. Huang Mao dengan cepat menjelaskan. Tetapi pada saat ini, Long Zaitian bergerak, dan menendang perut bagian bawah Huang Mao, dia terbang beberapa kaki sebelum berhenti. Ekspresinya sangat menyakitkan, jelas, tendangan Long Zaitian tidak ringan. Pergi. Long Zaitian mengucapkan sepatah kata, lalu berkata. Ketika bajingan kecil itu mendengar kata-kata itu, mereka bangkit dari tanah dengan malu satu persatu, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka belum pernah melihat orang dengan keterampilan yang begitu menakutkan. Ada 4 atau 5 dari mereka, tetapi mereka sama sekali bukan tandingan.
Mereka semua dirobohkan dalam satu pertemuan. Iblis macam apa ini? Bagaimana keadaan ayah? Long Zaitian berbalik, berjongkok, dan bertanya. Ayah, kenapa kamu datang ke tempat ini? Jam berapa sekarang? Kamu tidak di rumah. Kenapa kamu lari sejauh ini? Melihat ini, Gu Qinglian merasa sedikit tertekan. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, mereka tidak melakukan apapun padaku. Saat Gu Yunsan mendengar ini, dia berkata dengan wajah pahit. Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan dia menjadi semakin tidak berguna. Jika menantu dan putrinya tidak bergegas, dia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Kamu baik-baik saja, dahimu terluka, pergilah, kita ke rumah sakit sekarang. Gu Qinglian juga melihat luka di kepala Gu Yunsan, jadi dia berkata. Ayah, ini bukan luka dari bajingan itu. Ini luka disebabkan hal lain. Long Zaitian mengamati dengan sangat hati-hati, dan dia sangat pandai memeriksa luka. Belum lagi banyak luka yang dia lihat, bahkan dia sendiri sering terluka. Kalau hanya luka, lukanya tidak bisa seperti ini. Ini, Gu Yunsan juga sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga tidak menyangka bahwa mata Long Zaitian begitu tajam sehingga dia bisa melihatnya sekilas. Ayah, ada apa? Siapa yang membuat luka ini? Gu Qinglian merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Bab 584. Bukan siapa-siapa, tapi aku yang tidak sengaja terjatuh. Gu Yunsan terus menjelaskan bahwa dia tidak ingin Gu Qinglian mengkhawatirkan urusannya. Ini bukan seperti luka yang terbentur, melainkan luka yang terkena sesuatu. Long Zaitian belak-belakan. Ini, Gu Yunsan terdiam beberapa saat lagi, menantu laki-lakinya mungkin adalah reinkarnasi dari Sherlock Holmes. Ayah, sejujurnya, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya, jam berapa sekarang, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Gu Qinglian terus bertanya, Gu Yunsan tidak pandai berbohong dan menutupi, dan Gu Qinglian sangat mengenal ayahnya. Apakah Wang Mei mempermalukanmu lagi? Apakah dia yang memukulnya dengan sesuatu? Sepertinya tidak cukup untuk kehilangan tangannya. Long Zaitian mengangkat busur dingin di sudut mulutnya, dan berkata, Ayah, apakah dia mengusirmu lagi? Gu Qinglian bertanya. Mendengar ini, Gu Yunsan tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengakui bahwa dia terpaksa menanyakan level ini. Benar saja, ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Masuk ke mobil dulu. Ayah, pindah ke puncak gunung untuk tinggal bersama kami di masa depan. Long Zaitian berkata, Gu Qinglian juga membantu Gu Yunsan masuk ke mobil setelah mendengar kata-kata itu. Ayah sebenarnya tidak ingin mengganggumu. Kamu memiliki hidupmu sendiri, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya uang dan aku bisa hidup sendiri. Gu Yunsan berkata dengan getir. Apa yang kamu bicarakan? Qinglian adalah putrimu. Jika dia tidak menjagamu, siapa yang akan menjagamu? Long Zaitian duduk di kursi pengemudi, lalu berkata. Hai, kakek. Long Xiaoxi duduk di kursi belakang, dan ketika dia melihat Gu Yunsan datang, dia berteriak. Xiaoxi juga bagus. Gu Yunsan berkata, tetapi pada saat ini, Gu Yunsan merasa wajahnya kusam, dan membiarkan anak itu melihat dirinya dalam kekacauan seperti itu. Kakek, apakah itu sakit? Melihat bekas luka di dahi Gu Yunsan, Long Xiaoxi bertanya dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, tidak sakit, akan segera sembuh. Gu Yunsan hanya memaksakan senyum. Ayah, katakan padaku, apa yang terjadi? Gu Qinglian bertanya lagi. Mendengar ini, ekspresi Gu Yunsan menjadi gelap lagi, dan dia menghela nafas. Di bawah tekanan Long Zaitian dan Gu Qinglian, dia akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Ayah, aku mendukungmu dalam keputusan untuk bercerai. Kita tidak sama dengan mereka, ayo jalani hidup kita sendiri di masa depan. Gu Qinglian berkata dengan tegas dan otentik bahwa beberapa hari yang lalu, dia benar-benar putus asa untuk ibu dan saudara laki-lakinya. Jika dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka secara fisik, dia lebih suka tidak melihat mereka lagi seumur hidupnya. Aku khawatir tidak akan mudah bagi ayah untuk putus dengannya. Wang Mei adalah orang yang sangat sulit. Long Zaitian berkata dengan jelas. Lalu apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Gu Qinglian menggigit bibirnya dan bertanya. Kita akan melakukan perjalanan besok. Sebagai anak-anak, kita harus berdiri dan membuat keputusan tentang masalah ini. Long Zaitian berkata dengan tegas dan otentik. Baik, ayah, Zaitian dan aku akan menemuinya besok dan menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, kita tidak sama dengan mereka. Gu Qinglian menggertakkan giginya, dan berkata, aku sudah mendengarkanmu, dan aku hanya mengganggumu. Gu Yunsan berkata dengan rasa bersalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini adalah tugas sebagai putra dan putri. Long Zaitian berkata ringan dan otentik. Setelah mendengar ini, Gu Yunsan mengangguk dengan tegas. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa menantu laki-laki yang pernah dia benci ini dapat memberikan kebahagiaan kepada putrinya. Selain itu, ketergantungan terakhirnya sebenarnya adalah menantu laki-laki yang pernah dia benci ini. Karena banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, Gu Yunsan belum makan enak dalam beberapa hari terakhir.
Alasan utamanya adalah keterampilan memasaknya tidak terlalu bagus, dan dengan masalah Wang Mei dan Gu Shaowei, dia selalu merasa seperti langit runtuh. Ketika dia datang ke villa di puncak gunung, Gu Yunsan akhirnya bisa makan lengkap, dan mulai melahapnya. Setelah makan, Gu Qinglian mengatur tempat untuk Gu Yunsan. Awalnya mengira dia akan tinggal di jalanan, tetapi dengan tempat tinggal seperti itu, bagaimana Gu Yunsan bisa mengatakan sesuatu? Setelah makan malam, seluruh keluarga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Karena malam ini karena ada janji dengan tetua dari keluarga Gu Yunsan tidak berencana untuk muncul. Sekitar pukul 8, bel pintu di luar berbunyi, dan Gu Qinglianlah yang keluar untuk membukakan pintu. Villa di puncak bukit ini benar-benar luar biasa. Berdiri di depan pintu villa, Gu Yundong sangat emosional. Tempat ini bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Gu Yunhai juga berkata bahwa melihat Long Zaitian tinggal di tempat seperti itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam 5 tahun terakhir, Long Zaitian hanyalah menantu dari pintu ke pintu yang dipandang rendah oleh siapapun. Tanpa diduga, dia tinggal di villa seperti itu sekarang. Jangan terlihat bodoh dan kehilangan muka. Kami di sini untuk mendiskusikan berbagai hal, bukan untuk mengunjungi. Jika kamu memiliki kemampuan itu di masa depan, kamu dapat tinggal di tempat ini di masa depan. Wanita tua dari keluarga Gu bersandar pada hadirin, berbicara dengan dingin. Di belakangnya ada 2 atau 3 pelayan dan kepala pelayan keluarga Gu, sekelompok 5 atau 6 orang. Setelah mendengar kata-kata wanita tua itu, Gu Yundong dan Gu Yunhai merasa semakin tidak bahagia, mereka hanya mendecak, merasa bosan. Nenek, Gu Qinglian membuka pintu dan berteriak. Nah, kamu sudah makan belum? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan bertanya dengan santai. Aku baru saja makan, masuk. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Dengan mengatakan itu, dia memimpin semua orang ke villa. Memasuki villa, kedua bersaudara dari keluarga Gu tampak seperti telah memasuki kota. Tes, dekorasi ini akan menghabiskan banyak uang, kan? Gu Yunhai sangat emosional. 1 atau 2 juta untuk itu. Kudengar Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang, juga tinggal di sini. Ini adalah area villa kelas atas di kota Linjiang. Saat Gu Yundong mendengar kata-kata itu, dia juga berkata dengan emosi. Wanita tua dari keluarga Gu masuk, melihat tata letak yang megah di dalam, dan sengaja melihat sekeliling, merasa sedikit terkejut di hatinya. Dia bekerja keras untuk mengatur keluarga Gu, bukankah itu bertujuan untuk bisa tinggal di villa di puncak gunung suatu hari nanti? Villa di puncak bukit di Yunlan ini adalah simbol status dan status. Hanya orang kaya dan berkuasa di kota Linjiang yang tinggal di tempat seperti itu. Nenek, paman kedua, silakan duduk dulu, aku akan pergi dan memanggil Long Zaitian untuk turun. Gu Qinglian berkata kepada semua orang, lalu naik ke atas. Long Yuner juga tahu bahwa ada tamu yang datang malam ini, jadi dia merasa sangat dia akan menuangkan teh dan air untuk mereka. Tidak lama kemudian, Long Zaitian turun dari lantai atas. Ini Patriark Gu yang ada di sini. Long Zaitian turun, dan berbicara. Qinglian adalah cucu perempuanku, dan kamu adalah suami menantuku. Apakah kamu mengakuinya atau tidak, kamu adalah menantu laki-lakiku. Mengapa kamu harus disebut begitu sok? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia bersungguh-sungguh seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Bab 585. Jika kamu menganggapnya sebagai cucumu sejak awal, mungkin sekarang aku adalah menantumu. Tapi sekarang, lebih baik kita tidak terlibat dalam hubungan yang tidak perlu. Long Zaitian memiliki ekspresi mencibir di wajahnya. Wanita tua ini, dia tahu bagaimana menilai situasinya. Setidaknya, inilah otak yang menjadi semakin sadar akhir-akhir ini. Ketika Long Zaitian mengatakan ini, wanita tua dari keluarga Gu merasa malu. Gu Qinglian sedang duduk di sebelah Long Zaitian, seolah mendengarkan Long Zaitian. Long Zaitian, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Ketika Gu Yundong mendengar kata-kata itu, dia sedikit tidak mau berbicara secara otentik. Oke, jangan katakan beberapa kata. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia memperingatkan. Ayo mulai bisnis. Wanita tua dari keluarga Gu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kalau begitu turun ke bisnis. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kami berencana untuk mengakuisisi 5 perusahaan terdaftar dari keluarga Wang, tetapi kami tidak memiliki cukup dana, selisihnya 700 juta. Dari segi dana, kami ingin meminta bantuan Anda. Wanita tua dari keluarga Gu juga ikut mengejar. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Long Zaitian mengangguk, lalu bertanya. Ada 2 cara. Salah satunya adalah kami akan meminjam 700 juta dari Anda, dan bunganya akan dibayarkan sesuai dengan bunga pinjaman bank. Bagaimana menurut Anda? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya ragu-ragu. Kalau begitu kamu pergi ke bank untuk meminjam. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Kalimat ini mencekik wanita tua dari keluarga Gu, membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Long Zaitian, jika kami bisa meminjam dari bank, kami tidak akan memintamu. Gu Yundong sangat lugas. Jadi, hanya saya yang bersedia meminjamkannya kepada Anda.
Mengapa saya hanya mengambil bunga pinjaman dari bank? Terlalu buruk, bukan? Long Zaitian merentangkan tangannya dan bertanya balik. Lalu cara kedua adalah memberi kami uang dalam bentuk investasi ekuitas. Uang yang Anda investasikan akan dibagikan kepada Anda sesuai dengan keuntungannya. Bagaimana menurut Anda? Wanita tua dari keluargaku membuat saran kedua dan bertanya. Jika ini adalah investasi saham, kita perlu mengambil risiko. Begitu Anda jatuh, bukankah kita akan mendapatkan kembali modalnya? Long Zaitian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Zaitian, di dunia ini, tidak ada bisnis yang bebas risiko. Selama Anda berinvestasi dalam bisnis kami, saya berani mengatakan bahwa Anda akan mendapat untung. Saya tidak banyak bicara, tapi apa yang Anda katakan itu benar-benar membosankan. Gu Yunhai adalah orang yang tidak sabar, saat ini, dia sedikit terus terang. King Lian, suamimu, bukankah ini mempersulit kita? Apakah kamu benar-benar berencana membiarkan suamimu menangani semua masalah ini? Gu Yunsan menatap Gu King Lian dan bertanya. Nenek, paman kedua. Nyatanya aku tidak punya uang. Dia yang punya uang. Karena itu, semuanya terserah dia mau melakukan apapun yang dia katakan. Ketika Gu King Lian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kamu. Gu Yundong terdiam beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata. King Lian, aku berkata bahwa pria akan menjadi buruk ketika mereka punya uang. Bagaimana kekuatan finansial keluargamu berada di tangan laki-laki? Masalah investasi ini, setidaknya perlu dibicarakan antara kalian suami dan istri, bagaimana dia bisa memiliki keputusan akhir sendiri. Gu Yundong terengah-engah, jelas, dia tahu bahwa Long Zaitian jauh lebih tajam daripada Gu King Lian, jadi tidak mudah untuk membicarakannya. Dia juga tidak bisa mengerti bagaimana dia menjadi pengecut sebelumnya. Tapi sekarang dia menjadi sangat agresif. Itu benar-benar menjengkelkan. Aku menghabiskan uang dengan boros, dan tidak cocok bagiku untuk mengatur uang. Lagi pula, dia mendapatkan uang dengan susah payah. Lagi pula, dia bukan orang seperti itu. Ketika Gu King Lian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Tidak, maksudku, sebagai seorang wanita, kamu tidak boleh begitu lemah. Apakah kamu mengerti? Mengapa kamu mendengarkan suamimu dalam segala hal? Kamu bukan orang yang mandiri sebelumnya. Sebagai paman, aku melihatmu tumbuh dewasa. Paman pikir Anda akan menjadi wanita yang mandiri dan luar biasa di masa depan, tetapi sekarang Anda mengecewakan paman, Anda tahu. Kata Gu Yundong dengan wajah pahit. Maafkan aku paman, aku tidak tumbuh seperti yang kau inginkan. Gu King Lian merasa menyesal karena tidak memasuki terowongan. Ketika Gu Yundong mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kamu sangat tertarik dengan urusan keluargaku. Jika kamu membicarakan hal-hal ini, maaf, kita akan istirahat. Long Zaitian sedikit terdiam, Gu Yundong ini jelas ingin menggunakan Gu King Lian sebagai terobosan. Tetapi Gu King Lian tidak melangkah lebih jauh. Oke, Yundong, diam saja. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia memarahi dengan lembut. Gu Yundong hanya bisa diam ketika mendengar kata-kata itu. Ayo, kondisi apa yang kamu inginkan, selama tidak berlebihan, aku setuju. Wanita tua dari keluarga Gu berbicara dengan Long Zaitian lagi. Menurut pemahaman kami, di antara 5 perusahaan terdaftar dari keluarga Wang, industri yang terlibat meliputi real estate, industri farmasi, industri alat kesehatan, industri departemen store retail, dan industri catering. Kami akan menyuntikkan 400 juta yuan ke perusahaan di industri farmasi dan industri alat kesehatan. Anda perlu memberi kami dividen sesuai dengan proporsi saham. Istri saya harus memiliki kendali mutlak dan hak mutlak untuk berbicara di kedua perusahaan ini. Sisa 300 juta yuan dipinjamkan kepada Anda oleh kami, dan kami tidak membutuhkan bunga. Tetapi sebagai imbalannya, Anda harus membagikan 50% keuntungan dari 3 perusahaan lainnya kepada istri saya setiap tahun. Bagaimana menurut kalian? Long Zaitian melanjutkan dalam satu nafas, dan urutannya bisa dikatakan sangat jelas. Tidak apa-apa membeli saham, dan tidak apa-apa membiarkan Anda mengendalikan 2 perusahaan. Tapi Anda meminjamkan kami 300 juta, dan Anda harus mengambil 50% dari keuntungannya. Ini terlalu banyak. 300 juta pinjaman, kami memilikinya harus dibayar kembali, dan setelah itu, saya akan membagi keuntungan dengan Anda setiap tahun, bukankah ini tangan kosong dan serigala putih? Gu Yunhai yang berbicara lebih dulu, dan dia mengerti kata-kata Long Zaitian. Siapa bilang Long Zaitian sia-sia? Bisakah orang yang menyenangkan seperti itu sia-sia? Terus terang ini hanyalah pencatut, serigala putih tangan kosong ini sangat pandai bermain. Anak kedua benar, ini terlalu berlebihan. Kami dapat memahami kondisimu, tetapi kondisi kejam seperti itu terlalu sulit untuk diterima orang. Gu Yundong juga berbicara, naga ini sangat besar di Tianxin. Bukankah itu sedikit berlebihan? Wanita tua dari keluarga Gu juga sangat malu ketika mendengar kata-kata itu. Jika menurutmu itu terlalu banyak, kamu bisa memikirkan cara lain. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menyesap tehnya, berbicara dengan tenang dan otentik. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu bisa membuat beberapa konsesi di sini?
Setelah merenung sejenak, wanita tua dari keluarga Gu berkata sambil tersenyum masam. Bagaimana Anda ingin kami berkompromi? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bertanya. Bab 586. Bagaimana dengan ini? Apa pendapat Anda tentang memberi Anda 25% dari keuntungan yang dihasilkan oleh 3 perusahaan lainnya? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya ragu-ragu. Tidak pasti apakah ketiga perusahaan ini bisa menghasilkan uang. Jangan tanya kenapa, karena saya meragukan kemampuan Anda. Perusahaan dan proyek yang dijalankan oleh istri saya sudah jelas bagi Anda semua, dan mereka menghasilkan uang. Kedua perusahaan itu, meskipun kepemilikan mutlak kami, tetapi saya dapat menjamin bahwa Anda akan menghasilkan banyak uang. Sampai batas tertentu, Anda memanfaatkan saya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Ketika semua orang mendengar ini, sudut mulut mereka berkedut. Sial, saya belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Jelas bahwa dia menginginkan uang sampai mati, dan dia memanfaatkan orang lain dengan berbagai cara. Tetapi dia mengklaim bahwa orang lain memanfaatkannya. Betapa tidak tahu malunya orang ini. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga mengerutkan bibirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Ketika kami menjalankan sebuah perusahaan, kami secara alami akan mengundang orang yang tepat untuk menjalankannya. Qinglian memang telah menunjukkan bakat bisnis yang sangat baik baru-baru ini. Dalam hal keluarga, saya akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Ketiga perusahaan ini, saya juga akan memungkinkan dia untuk mengontrol hak tertentu untuk berbicara, yang kondusif bagi perkembangan perusahaan. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia serius dan otentik. Dia tidak mengerti ekspresinya di permukaan, tapi dia sudah memarahi hatinya, apa-apaan, itu terlalu tak tahu malu. Itu karena kamu memanfaatkan kami. Istriku berusaha keras untuk menghasilkan uang bagi perusahaanmu. Tidak terlalu berlebihan bagi kami untuk mengajukan syarat seperti itu. Long Zaitian sangat bertekad dan otentik. Anda, ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia terdiam beberapa saat, dia merasa terperangkap dalam kelemahannya. Berbicara dengan Long Zaitian, dia ditahan dalam segala hal. Long Zaitian tidak seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi dengan sampah ini? Mengapa dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda? Wanita tua dari keluarga Gu sangat bingung. 35%, tidak kurang. Saya tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini sejak saya dewasa. Long Zaitian serius dan otentik, dan bahkan wajahnya tampak sedih. Orang yang tidak mengetahuinya mengira dia sangat menderita. 30. Tidak lebih. Kamu menghasilkan uang dari ketiadaan. Jika ada lebih, kami semua akan bekerja untukmu. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar ini, dia berkata dengan wajah pahit. Membuat kesepakatan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat tajam dan otentik. Tujuan awalnya adalah menjadi 30, dan sekarang tujuannya telah tercapai, yang sempurna. Ya, ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan berkata. Maka kita perlu menandatangani kontrak, hitam putih, setelah kontrak ditandatangani, Anda bisa mendapatkan uangnya. Long Zaitian menekankan lagi. Saya akan meminta seseorang untuk membuat kontrak, dan itu akan selesai dalam 2 hari. Saya harap Anda juga akan menyiapkan uangnya. Mendengar ini, wanita tua dari keluarga Gu berdiri dan berkata bahwa dia ingin tinggal di tempat ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia terus tinggal di tempat ini. Melihat Long Zaitian hanya kurang dari 30 menit, mengapa hatinya begitu gelap? Oke, jangan salah dengan kontraknya, kalau tidak kerja sama ini akan dingin. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Oke, tidak apa-apa, ayo pergi dulu. Wanita tua dari keluarga Gu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Dia merasa jika dia terus tinggal di sini, dia akan segera meledak di tempat. Dengan sekelompok orang, dia keluar. Melihat ini, Long Zaitian dan Gu Qinglian juga berdiri, secara seremonial mengirim mereka ke pintu. Melihat mereka masuk ke dalam mobil, pergi, dan kemudian kembali. Hahaha, sial, kamu benar-benar jahat, dan hatimu terlalu gelap. Setelah wanita tua dari keluarga Gu dan yang lainnya pergi, Gu Qinglian akhirnya tidak bisa menahan tawa. Dia hanya duduk di samping, dan dia benar-benar menderita terlalu banyak. Jika saya tidak memiliki hati yang gelap, mereka akan melakukannya. Untuk menghadapi mereka, begitulah seharusnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata. Gu Qinglian sedang dalam suasana hati yang baik, memegang tangan Long Zaitian, dia masuk ke dalam rumah, dan keduanya naik ke atas bersama. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat bahagia saat melihat wanita tua dari keluarga Gu menderita. Terutama saat dia melihat wanita tua dari keluarga Gu menderita karena Long Zaitian. Kembali ke kamar, keduanya terhuyung-huyung, salah satunya jatuh di tempat tidur, Long Zaitian hanya menekan Gu Qinglian di bawahnya, matanya bertemu, mata indah Gu Qinglian penuh kelembutan. Apa? Gu Qinglian berkata dengan lembut, sepasang tangan batu giok dengan lembut melilit leher Long Zaitian, mencium bau napas jantan di tubuh Long Zaitian. Wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, hatinya sedikit manis dan sedikit pemalu.
Saat itu ketika dia melewati hotel, Gu Qinglian mendapati dirinya semakin dekat dengan Long Zaitian, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Apa yang aku katakan akan kamu lakukan? Melihat kecantikan yang sangat menawan di bawahnya, Long Zaitian berkata dengan sedikit makna. Apa yang akan kamu lakukan? Pergilah mandi, itu bau sampai mati. Aku akan membantu anak itu mengerjakan PR dan menidurkannya. Gu Qinglian mendorong Long Zaitian pergi, dan berkata dengan marah. Long Zaitian tidak main-main, dan melepaskan Gu Qinglian. Ketika Long Zaitian berdiri, Gu Qinglian mencium pipi Long Zaitian. Oke, aku pergi. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian, setelah dia selesai berbicara, dia pergi ke kamar Long Xiaoxi. Long Zaitian, di sisi lain, membeku di tempat, menyentuh pipi yang dicium, sedikit melamun. Berdengung. Bel berbunyi, menarik Long Zaitian kembali dari lamunannya ke dunia nyata. Long Zaitian mengangkat telepon di tempat tidur, melihatnya, Lin Si menelepon. Ada apa? Tanya Long Zaitian lebih dulu. Saudaraku, situasi di aliansi pembunuh telah berubah. Kemudian, suara Lin Si datang dari ujung telepon. Bagaimana perubahannya? Apakah ini mendesak? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Mendesak tidak mendesak, itu hanya perubahan besar. Sekarang aliansi assassin tidak lagi berada di bawah kendali Sanavador, dan ada banyak perubahan dalam aliansi assassin. Dan kinerja perubahan keseluruhan adalah sikap terhadap kami Daxia. Lin Si Ruo menunjuk. Sikap terhadap Daxia kita. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap Daxia kita sekarang? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya terangkat, menciptakan lengkungan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi assassin telah pulih, dan Daxia kami adalah kerajaan terpadat di dunia. Mereka telah lama mendambakan lemak Daxia. Mereka telah berubah secara internal, dan penguasa baru telah berkuasa. Secara alami, mereka ingin berbicara tentang Daxia. Nada suara Lin Si dingin dan asli. Ambil Daxia sebagai masalah, mari kita gunakan Daxia sebagai masalah. Menurut saya itu bukan masalah besar. Mari kita beri mereka pelajaran lain yang tidak akan pernah mereka lupakan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan keasliannya. Aku tidak tahu apakah kakak akan punya waktu hari ini. Lin Si bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ada waktu, apa yang kamu inginkan? Long Zaitian menjawab. Bab 587. Saya ingin bertemu dengan kakak dan berbicara tentang Assassin's Alliance. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menerbitkan laporan investigasi terperinci untuk mengevaluasi pergerakan Assassin's Alliance baru-baru ini. Lin Si berkata dengan jujur. Ya, Anda bisa mengatur waktu spesifiknya. Long Zaitian menjawab dengan sangat lugas. Oke, kalau tidak ada yang lain, tutup dulu. Nada suara Lin Si dingin. Long Zaitian menjawab, dan setelah menutup telepon, Long Zaitian pergi ke kamar mandi. Banyak hal terjadi hari ini, setelah mandi air panas, Long Zaitian merasa semangatnya sedikit lebih baik. Setelah membantu Long Xiaoxi mengerjakan pekerjaan rumahnya, Gu Qinglian kembali ke kamarnya dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Long Zaitian duduk di tempat tidur dan memeriksa berita di internet. Setelah lama membaca, dia tidak menemukan berita yang menarik, jadi dia membuang teleponnya ke samping. 20 menit kemudian, Gu Qinglian keluar dari kamar mandi dan mengenakan jubah mandi. Meski jubah mandinya agak longgar, tetap saja tidak bisa menyembunyikan sosok kebanggaannya. Setelah malam itu, tubuhnya tampak sedikit berubah. Itu kurang dingin dan lebih menawan dari sebelumnya. Gu Qinglian duduk di depan cermin, dan Long Zaitian berjalan dengan sadar, mengambil pengering rambut, dan membantunya mengeringkan rambutnya. Gu Qinglian terbiasa mengulangi hal yang sama hampir setiap malam. Tetapi ketika dia melihat pria di belakangnya mendandaninya, dia masih merasakan rasa manis yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sekitar 10 menit, Long Zaitian menyelesaikan semuanya, kembali ke tempat tidur, dan menyembunyikan kakinya di bawah selimut. Gu Qinglian berjalan mendekat dan mematikan lampu. Suamiku, akankah kita pergi berbulan madu? Long Zaitian tiba-tiba merasakan semburan aroma tubuh bertiup ke arah wajahnya. Gu Qinglian masuk ke selimut, dan masuk ke pelukan Long Zaitian karena kebiasaan. Bulan madu. Long Zaitian sedikit terkejut. Itu benar. Ketika kita menikah, kita tidak pergi berbulan madu. Bukankah kita harus menebusnya sekarang? Gu Qinglian menyandarkan kepalanya ke lengan Long Zaitian dan berkata, "Ya, mau kemana? Luar negeri atau dalam negeri?" Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Di rumah, aku ingin pergi ke laut. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Di Cina, yang bisa melihat laut adalah Provinsi Donghai. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertekad. Oke, Provinsi Donghai juga baik-baik saja. Ketika Xiaoxi pergi ke sekolah, bisakah kita pergi bersama? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan gembira. Bisa. Long Zaitian tenang dan otentik lagi. Baiklah kalau begitu, tidurlah. Aku sangat lelah hari ini. Gu Qinglian menutup matanya, dan mencondongkan tubuh ke arah Long Zaitian, dengan sepasang tangan giok melilit leher Long Zaitian, dengan ekspresi puas di wajahnya. Hanya saja saat ini, Gu Qinglian baru saja selesai mandi, dan aroma tubuh di tubuh lembutnya sangat jelas.
Hal ini menyebabkan hati Tianlong gelisah, dan di dalam tubuhnya, gelombang keinginan muncul. Dia dengan lembut memeluk kepala Gu Qinglian, dan menciumnya dengan ringan. Dia juga pria normal, dan dia jauh lebih kuat dari pria kebanyakan. Selama 5 tahun, dia telah menekan dirinya sendiri. Malam itu bersama Gu Qinglian melepaskan keinginannya yang tertahan selama 5 tahun. Itu seperti binatang buas yang tiba-tiba keluar dari kandang, dan tentu saja itu di luar kendali. Selain itu, pada saat ini, Gu Qinglian sangat dekat dengannya, dan dia bisa dengan jelas merasakan ketidakrataan tubuh lembut Gu Qinglian, yang membuatnya semakin gelisah. Mungkin karena dia merasakan perubahan suhu dan kegelisahan tubuh Long Zaitian, Gu Qinglian mengangkat kepalanya sedikit dan mencium bibir Long Zaitian. Karena kurangnya pengalaman, gerakannya sedikit tersentak-sentak, dan dia juga sedikit gugup, dan dia pernapasan agak lambat, cepat. Merasakan inisiatif Gu Qinglian, Long Zaitian sedikit terkejut. Tetapi dia masih membalikkan tubuhnya dan perlahan melepas jubah mandi di tubuh Gu Qinglian. Dengan tangan besar Gu Qinglian sedikit menutup matanya, wajahnya yang cantik sedikit merah, sepertinya kamu bisa ambil itu. Mengikuti cahaya lampu tidur, Long Zaitian bisa melihat penampilan pemalu Gu Qinglian, hati Long Zaitian penuh dengan cinta dan kasih. Dia memeluk Gu Qinglian, ingin menggosokkannya ke tubuhnya. Mengikuti dengusan dalam Gu Qinglian, diikuti oleh suara satu demi satu, seluruh ruangan dipenuhi dengan musim semi. Waktu berlalu cepat. Ketika Long bangun di pagi hari, Gu Qinglian masih tertidur lelap, dengan ekspresi puas di wajahnya yang cantik dan lekukan manis di sudut mulutnya. Dia benar-benar terombang-ambing tadi malam, dan normal baginya untuk tidur sangat nyenyak sekarang. Gerakan bangun Long Zaitian sangat kecil, berusaha untuk tidak membangunkan Gu Qinglian, tetapi dia masih berpikir terlalu banyak. Suamiku, kemana kamu pergi? Ayo tidur sebentar. Dalam tidurnya, Gu Qinglian bergumam pelan. Kamu tidur sendiri, aku akan bangun dan membuat sarapan. Long Zaitian berkata dengan lembut. Tidak, aku tidak ingin kamu pergi, aku tidak bisa tidur tanpamu. Gu Qinglian sedikit lelah dan otentik, sepasang tangan batu giok menggenggam leher Long Zaitian dengan erat. Merasakan gerakan Long Zaitian, Gu Qinglian tertidur lelap dengan ketenangan pikiran. Bang bang bang. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ayah, saudari Qinglian, bangun, aku akan terlambat ke sekolah. Tiba-tiba suara Long Xiaoxi datang dari luar pintu, dan Gu Qinglian, yang masih tertidur, langsung terbangun. Ups, bangun, anak itu akan terlambat ke sekolah. Gu Qinglian buru-buru menamparkan Long Zaitian dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia duduk dan merasakan perasaan sejuk datang dari tubuhnya, melihat tubuhnya. Dia tersipu dan dengan cepat menutupi tubuhnya dengan selimut. Apakah kamu masih tidak akan tidur? Long Zaitian berkata dengan marah. Apakah kamu bodoh? Jika aku menyuruhmu tidur, kamu bisa tidur. Bangun. Gu Qinglian berkata dengan sedih, dia malu dan marah, dia menyalahkan bajingan ini. Jika bukan karena dia tidak akan merasa sangat lelah hari ini, dan tidak akan tidur nyenyak. Ayah, saudari Qinglian, bangun, aku akan terlambat ke sekolah. Suara Long Xiaoxi masih terdengar dari luar pintu. Oke, bangun sekarang. Long Zaitian berkata dengan lantang. Setelah berpakaian, dia membuka pintu dan menemukan bahwa Long Xiaoxi telah mengenakan pakaian dan sepatunya dan berdiri di depan pintu. Ayo pergi, ayah akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan, dan aku akan mengantarmu ke sekolah nanti. Long Zaitian membawa Long Xiaoxi menuruni tangga, dan berkata. Saat ini, Long Yuner sudah sibuk di dapur, biasanya Long Zaitian akan melakukan hal-hal seperti sarapan, tapi hari ini Long Yuner yang melakukannya. Long Yuner juga agak aneh, biasanya Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun tepat waktu, tapi hari ini mereka bangun terlalu siang. Mungkin karena kemarin dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sedikit lelah, jadi dia membuat sarapan sendiri. Kakak, sarapan sudah siap, setelah sarapan, kirim Xiaoxi ke sekolah. Long Yuner keluar dari dapur dan berkata pada Long Zaitian. Bab 588. Saat ini, meja sudah penuh dengan makanan. Melihat makanan di meja ini, Long Zaitian sedikit lega. Jika bukan karena Long Yuner, sudah terlambat mengirim Long Xiaoxi ke sekolah hari ini. Setelah sarapan, Long Zaitian mengirim Long Xiaoxi ke sekolah. Karena masalah Gu Yunsan, Gu Qinglian dan Long Zaitian tidak berencana pergi bekerja hari ini. Karena Gu Yunsan ingin menarik garis yang jelas dengan Wang Mei, dengan kepribadian sulit Wang Mei, mungkin tidak mungkin bagi Gu Yunsan sendirian. Jadi, sekitar jam 10 pagi, Gu Qinglian dan Long Zaitian masuk ke dalam mobil, dan Long Zaitian mengemudikan mobil ke gerbang villa, menunggu Gu Yunsan turun. Nenek baru saja menelepon, mengatakan bahwa kontraknya sudah siap, biarkan saya pergi dan menandatanganinya. Saya telah membaca ketentuan kontrak yang terperinci, dan pada dasarnya tidak ada masalah. Apa yang akan Anda lakukan dengan 700 juta yuan? Duduk di kopilot, Gu Qinglian bertanya. Ini hanya 700 juta yuan. Siapapun dapat mengambilnya. Jika benar-benar tidak baik, saya dapat meminta pinjaman bank. Namun, cara tercepat dan termudah sekarang tentu saja dengan meminta Qin Yuanlin. Long Zaitian berbicara dengan tenang.
Meminta 700 juta. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tercengang. Mengapa 700 juta tampak seperti jumlah uang yang kecil ketika Long Zaitian mengatakannya? Ngomong-ngomong, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menandatangani kontrak. Anda tidak perlu khawatir tentang uangnya. Adapun 400 juta yang kami investasikan sebagai saham, saya sudah memilikinya. Saya menginvestasikan uang itu di keluarga Qin dan membeli banyak saham di keluarga Wang. Setelah beberapa saat, uangnya akan berlipat ganda. Long Zaitian cukup percaya diri dan otentik, tetapi Gu Qinglian tidak meragukan kata-kata Long Zaitian. Setelah benar-benar memendekkan keluarga Wang, memang benar bahwa semua pihak yang menginvestasikan dana telah menghasilkan banyak uang. Jika dia tidak punya banyak uang, dia akan menginvestasikan semua uang di tangannya. Tentu saja, semua ini didasarkan pada fakta bahwa dana yang ada cukup untuk menggulingkan keluarga Wang. Jika dana tidak cukup, tidak mungkin tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, sebelum hal ini dilakukan, di mata siapapun, ini merupakan investasi yang sangat berisiko. Oke, setelah menyelesaikan urusan ayah, aku akan menandatangani kontrak dengan keluarga nanti. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Jika dia mengendalikan dua perusahaan lagi di tangannya, maka dia akan memiliki lebih banyak inisiatif dalam keluarga Gu. Dia merasa bahwa dia secara bertahap mengendalikan jalur kehidupan keluarga Gu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan baru saja menjawab. Itu juga karena fakta bahwa Gu Yunsan turun dari lantai atas. Qinglian, Zaitian. Gu Yunsan masuk ke mobil dan berteriak. Ayah, apakah kamu benar-benar memutuskan? Gu Qinglian bertanya lagi. Gu Yunsan mendengar bahwa setelah bertahun-tahun, kekecewaan terakumulasi sedikit demi sedikit. Ketika cukup banyak kekecewaan yang terakumulasi, semuanya tidak dapat diubah. Bagus. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Dia tidak mengatakan apa-apa, banyak hal telah terjadi selama ini. Tidak peduli seberapa besar Wang Mei menyukai Gu Shaowei sebelumnya, dia tidak peduli. Tetapi ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu dan menghancurkan hatinya lagi dan lagi, dia merasa menyesal untuk dirinya sendiri. Ibu dan adik ini tidak memiliki kasih sayang sedikit pun lagi, yang mereka miliki hanya sedikit hubungan darah. Zaitian, Qinglian, mobil yang dikemudikan Wang Mei sekarang adalah milikmu. Itu bukan milik mereka. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengendarainya kembali. Lalu aku akan tinggal bersamamu di masa depan. Aku tidak mau tidak melakukan apa-apa. Saya tidak ingin menjadi beban Anda, saya tidak ingin menghabiskan uang Anda, saya membutuhkan Anda untuk mendukung saya. Saya ingin menemukan sesuatu untuk pekerjaan. Gu Yunsan menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi. Dua perusahaan baru telah ditambahkan di bawah nama Qinglian, dan kebetulan tidak ada orang yang cocok untuk mengambil kendali. Jika ayah ingin melakukan sesuatu, dia dapat mempertimbangkan untuk mengambil alih salah satunya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata. Dengan mengatakan itu, dia menyalakan mobil dan menuruni gunung. Lupakan. Ketika saya masih muda, saya benar-benar ingin membuat karir yang besar, tetapi sekarang saya sudah tua, saya tidak memiliki ambisi seperti itu. Ketika Gu Yunsan mendengar ini, dia tersenyum masam. Apa yang ingin ayah lakukan? Gu Qinglian sangat mendukung gagasan Gu Yunsan untuk melakukan sesuatu. Saya sudah mengambil keputusan. Saat itu, jika Anda mengambil kembali BMW dan Audi ini, Anda dapat melihat apakah Anda dapat membiarkan saya mengendarainya. Saya akan menjalankan taksi. Meskipun saya tidak akan menghasilkan banyak uang, setidaknya saya tidak perlu meminta uang dari Anda. Terutama karena saya ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia bertekad lagi. Itu mungkin, tapi menjalankan taksi sangat melelahkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Faktanya, keluarga Gu kini telah melanjutkan tunjangannya sebagai anggota keluarga Gu. Tunjangan yang diberikan keluarga Gu kepada anggota keluarga sudah cukup bagi seseorang untuk hidup nyaman. Saya tidak akan memaksakan diri terlalu lelah, dan saya tidak ingin menghasilkan banyak uang dalam sehari. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Ayah, kamu bisa mencobanya. Jika kamu terlalu lelah, lupakan saja. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu sama saja. Mereka bertiga memasuki komunitas sambil mengobrol seperti ini. Long Zaitian memarkir mobil di depan pintu. Gu Yunsan menarik napas dalam-dalam dan keluar dari mobil terlebih dahulu. Dia memimpin Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk menuju rumah. Mengambil kunci, dia membuka pintu. Gu Yunsan, ada apa? Apakah kamu akhirnya mau kembali, celaka? Aku berkata bahwa kamu sia-sia, dan kamu akan sia-sia selama sisa hidupmu. Jika kamu pergi keluar selama sehari, kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu harus kembali untuk menemukan aku. Kamu benar-benar sia-sia. Begitu dia memasuki pintu, suara Wang Mei datang dari ruangan. Suara memarahi, Long Zaitian sama sekali tidak asing, dia hanya ingin tahu, Wang Mei masih memiliki luka di tubuhnya, dan sekarang dia masih penuh energi. Sepertinya, masih terlalu ringan untuk melakukannya sendiri. Mengapa? Sungguh pengecut, tidak bicara.
Kamu bisa kembali, berlutut dan memohon padaku, dan aku akan membiarkanmu kembali, atau kamu akan keluar dari rumah ini selamanya. Melihat wajah diam Gu Yunsan, Wang Mei berteriak dan mengutuk lagi mendengar teriakan tersebut. Gu Yunsan acuh tak acuh. Aku telah dimarahi selama bertahun-tahun. Aku juga laki-laki, dan aku juga memiliki harga diri. Tapi hari ini, jika kamu ingin memarahi, kamu bisa memarahi. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memarahi lagi di masa depan. Gu Yunsan berkata dengan senyum masam. Tidak ada kesempatan untuk memarahimu di masa depan. Gu Yunsan, bawang hijau macam apa kamu? Di depanku, kamu akan selalu sia-sia. Aku tidak hanya akan memarahimu hari ini, tetapi akan selalu memarahimu di masa depan. Kamu sia-sia, dan kamu akan sia-sia selama sisa hidupmu. Wang Mei berdiri, menunjuk ke arah Gu Yunsan dan berteriak, jarinya hampir meleset dari ujung hidung Gu Yunsan. Tampaknya lukamu tidak cukup serius. Kamu berbicara begitu keras, tapi kamu masih memarahi orang dengan begitu keras. Pada saat ini, suara dingin datang dari pintu. Bab 589. Mendengar suara familiar ini, tubuh Wang Mei sedikit gemetar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ketika dia melihat Long Zaitian masuk dari pintu, ketakutan di wajahnya menjadi lebih jelas. Long Zaitian, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ini, Wang Mei mundur 2 langkah, berbicara dengan ngeri. Gu Yunsan ragu sejenak, tapi dia masih berbicara. Wang Mei, ayo cerai. Gu Yunsan menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan kata-kata yang agak berat ini. Setelah bertahun-tahun menikah, ada cinta, tapi saya tidak tahu kapan itu dimulai, orang ini berubah, dan dia tidak mengenalnya sama sekali. Berperilaku jahat, merasa benar sendiri, mengacaukan benar dan salah, tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Rakus akan keuntungan, bahkan dengan mengorbankan kerabatnya sendiri. Apa katamu? Wang Mei bertanya sedikit bingung. Saya bilang, ayo kita cerai. Kalau kita suami istri, saya akan minta keluarga memberimu tunjangan hidup agar kamu tidak mati kelaparan. Tapi, aku benar-benar tidak ingin dipanggil seperti ini setiap hari. Sia-sia, saya juga laki-laki, dan saya memiliki harga diri, dan jika saya tidak mengatakannya, bukan berarti saya tidak peduli. Gu Yunsan menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara patah hati. Gu Yunsan, kamu yakin ingin melakukan ini, jangan menyesalinya di masa depan, jangan datang untuk memohon padaku. Wang Mei bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tidak di masa depan. Gu Yunsan sangat yakin. Oke, karena kamu minta cerai atas inisiatifmu sendiri, rumah, mobil, anak, dan tabungan semuanya milikku. Kamu tidak boleh meminta apapun ketika kamu meninggalkan rumah. Wang Mei sedikit terkejut, tetapi melanjutkan. Selama bertahun-tahun, Gu Yunsan tidak pernah memberitahunya tentang perceraian. Tidak peduli apa yang terjadi, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menahannya. Kali ini, dia akan bercerai. Saya meninggalkan rumah, dan tidak menginginkan apapun. Gu Yunsan melanjutkan. Oke, kamu termotivasi, kan? Kamu memanjat pohon besar dan ingin menyingkirkan ibu dan anak kita, kan? Sangat bagus, kamu ingin bercerai, tetapi aku tidak akan pergi. Aku akan melihat apa yang kamu bisa lakukan dengan saya. Saya ingin menjalani kehidupan yang baik, tetapi saya tidak ingin Anda hidup dalam damai. Wang Mei sangat pedas dan otentik lagi. Apakah akan pergi atau tidak, aku khawatir bukan kamu untuk memutuskan. Saat ini, Long Zaitian berbicara. Ini adalah masalah pribadi antara aku dan dia. Mengapa kamu memutuskan pernikahanku? Long Zaitian, aku tahu kamu sombong dan tidak masuk akal. Tetapi jika kamu mendorong ayah mertuamu untuk bercerai, kamu tidak akan takut menjadi dirugikan oleh orang lain, dan kamu tidak akan takut pada guntur. Wang Mei tampak berani dan tak kenal takut, matanya merah karena marah. Bukankah kamu juga memutuskan pernikahanku dengan King Lian di awal? Sekarang sebaliknya, dan aku akan membiarkanmu merasakan perasaan bertanggung jawab. Pernikahan ini, jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi. Long Zaitian mencibir di sudut mulutnya, nadanya dingin dan asli. Jalan surga adalah reinkarnasi, siapa yang dilewati langit. Gu Qinglian, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, apakah kamu juga akan memaksa orang tuamu untuk bercerai? Wang Mei menatap Gu Qinglian dan bertanya. Aku tidak punya ibu sepertimu. Kamu sudah gila, kamu dan Gu Shaowei sama-sama gila. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya berkata sambil mencibir. Wang Mei tidak tahu harus berkata apa ketika dia mendengar kata-kata itu. Jangan pernah pergi, aku tidak akan pernah pergi, dan aku tidak akan pernah pergi bahkan jika aku mati. Wang Mei tiba-tiba selingkuh dan berteriak keras. Bahkan jika Anda tidak pergi ke biro urusan sipil dan tidak menandatangani, pernikahan masih bisa diceraikan, tetapi prosesnya sedikit lebih rumit. Anda harus tahu metode saya. Tentu saja jika Anda tidak mau untuk menandatangani, rumah, mobil, dan simpanan ini, semuanya tak satu pun darinya milik Anda. Anda harus percaya bahwa saya bisa melakukannya. Nada Long Zaitian dingin dan otentik. Wang Mei juga memiliki keraguan di matanya ketika dia mendengar kata-kata itu.
Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui energi Long Zaitian, tetapi dia mengakui di dalam hatinya bahwa Long Zaitian tidak sia-sia. Citra Long Zaitian sebagai pemborosan di hatinya terlalu dalam. Ayah, ayo pergi ke Biro Urusan Sipil. Long Zaitian menoleh dan berkata kepada Gu Yunsan. Gu Yunsan juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengikuti Long Zaitian keluar. Hanya saja, Wang Mei langsung panik. Tunggu sebentar. Melihat ini, Wang Mei segera memanggil Long Zaitian dan Gu Yunsan untuk berhenti. Aku akan memberimu kesempatan lagi, kamu akan pergi, atau kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dengan tatapan menghina dan keaslian. Aku pergi, tetapi semua properti harus menjadi milikku. Gu Yunsan, kamu tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di sini. Teriak Wang Mei dengan arogan. Kalau begitu ayo pergi. Bicaralah dengan nada yang lebih baik, kalau tidak saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Anda juga tahu bahwa saya sia-sia, dan saya bisa melakukan apa saja. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata, Wang Mei tidak punya pilihan selain mengikuti Gu Yunsan ke dalam mobil. Setelah sampai di Biro Urusan Sipil, Long Zaitian dan Gu Qinglian tidak turun dari mobil, hanya Gu Yunsan dan Wang Mei yang masuk ke Biro Urusan Sipil. Bukankah tidak pantas bagi kita yang masih anak-anak untuk melakukan ini? Melihat Wang Mei dan Gu Yunsan memasuki Biro Urusan Sipil, suasana hati Gu Qinglian menjadi sangat rumit. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Ayah sudah lama muak dengannya. Bahkan seorang pria tidak tahan. Jika mereka terus seperti ini, tidak akan ada hasil yang baik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, semoga kita melakukan hal yang benar. Gu Qinglian cukup emosional. Pada saat ini, Long Zaitian mengingat sesuatu, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor telepon Qin Yuanlin. Tuan Long, ada apa? Di ujung lain telepon, Qin Yuanlin sangat sopan dan otentik. Apakah Anda ada di perusahaan sebelum pukul 12? Long Zaitian bertanya. Ya, ada apa, Tuan Long? Qin Yuanlin bertanya. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku akan berada di perusahaan sebelum jam 12. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata. Oke, aku akan menunggumu di perusahaan. Ketika Qin Yuanlin mendengar ini, dia sangat hormat dan otentik. Yah. Long Zaitian mengatakan bahwa setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Long Zaitian menutup telepon. Setelah hal-hal di sini selesai, Anda pergi untuk menandatangani kontrak, dan saya akan berbicara dengan Qin Yuanlin. Tanda tangani saja kontraknya, dan uang bukan masalah. Setelah menutup telepon, Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Terkadang aku sangat penasaran dengan hubungan antara kamu dan Qin Yuanlin. Dengan uang sebesar itu, dia bisa meminjamkannya padamu. Apalagi villa di puncak gunung itu sangat mahal, dia bisa memberikannya begitu saja. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian menatap wajah Long Zaitian dan berkata dengan emosi. Bertahun-tahun yang lalu, saya memberinya nasihat, dan dia mendapat manfaat darinya, jadi dia sangat berterima kasih kepada saya. Long Zaitian hanya menjelaskan secara samar. Bahkan jika kamu bersyukur, kamu tidak bisa berterima kasih sejauh ini, kan? Hubungan ini, dia masih tahu cara menyelesaikan akun, dia sama sekali tidak terlihat menyelesaikan akun denganmu. Dia sepertinya sangat menghormatimu. Selama kamu meminta uang, dia pada dasarnya akan memberikannya padamu. Di dunia ini, masih ada hal yang begitu baik. Gu Qinglian sedikit terdiam dan otentik. Long Zaitian hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar kata-kata itu. Dia masih tidak ingin Gu Qinglian tahu tentang identitasnya yang lain. Bab 590. Sekitar setengah jam kemudian, Gu Yunsan dan Wang Mei akhirnya keluar dari Biro Urusan Sipil. Kulit Wang Mei jelas tidak terlalu bagus, tapi ini tidak penting. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Long Zaitian mengemudikan mobil kembali ke kaki Gunung Yunlan. Dia tidak ingin mengirim Wang Mei kembali, tetapi ada hal lain yang harus dia lakukan ketika dia kembali ke komunitas. Ketika mereka kembali ke pintu, Wang Mei keluar dari mobil, dan Long Zaitian juga keluar dari mobil. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini tanpa pergi? Melihat Long Zaitian tidak berniat pergi, Wang Mei bertanya. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Apa milikmu? Apa milikmu di sini? Wang Mei berteriak. BMW X7 dibeli atas nama saya, dan itu adalah properti yang melekat pada nama saya. Jadi, mobil itu milik saya. Long Zaitian berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Bu, apa yang terjadi? Saat ini, Gu Shaowei keluar dengan tongkat dan bertanya. Dia menginginkan mobil itu, dia bermimpi. Mobil itu milik kita, jika kamu berani mengacau, aku akan memanggil polisi. Wang Mei sangat tangguh dan otentik. Telepon polisi. Jika menurutmu menelepon polisi berguna, panggil saja polisi. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk menyerahkan kunci mobil. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan dingin. Dia sudah memikirkan situasi seperti itu, dan menurut karakter Wang Mei, tidak mungkin menyerahkan mobil dengan mudah. Long Zaitian, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Dalam beberapa tahun terakhir,
kamu telah makan dan menggunakan milik kakakku, dan sekarang kamu ingin mengambil satu-satunya mobil dalam keluarga. Gu Shaowei juga memarahi, meskipun dia takut pada Long Zaitian, tetapi harga mobilnya 2 juta. Bahkan jika dia takut, dia akan tetap memperjuangkannya. Sekuat apapun sampah ini, mungkinkah dia masih berani bunuh diri? Aku bukan kakakmu, aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia juga keluar dari mobil dengan nada dingin dan otentik. Anda, ketika Gu Shaowei mendengar kata-kata itu, dia langsung tersedak. Mobil itu awalnya milik kami, dan kami membelinya dengan biaya harian 2 juta. Bahkan jika kami menempuh jalur perdata, mobil itu pada akhirnya akan menjadi milik kami. Ini tidak akan pernah berubah. Nada suara Gu Qinglian dingin dan asli. Akan terlalu merepotkan untuk pergi ke pengadilan. Kalau tidak, saya akan menunggu di sini sampai Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan kunci. Setiap 10 menit Anda menunggu, saya akan memotong 1 jari. Anda hanya kehilangan 2 jari sekarang. Masih banyak jari yang harus dipotong. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum jahat. Anda, ketika Wang Mei dan Gu Shaowei mendengar kata-kata itu, wajah mereka langsung memucat. Mereka tahu bahwa sampah ini tidak hanya berbicara, dan dia memang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi, serahkan kuncinya. Long Zaitian berjalan mendekat, mencengkeram kerah Gu Shaowei, dan berkata dengan dingin. Long Zaitian, jangan main-main, aku akan membayarnya, apakah aku masih bisa membayarnya? Gu Shaowei ketakutan, wajahnya pucat dan asli. Saat dia mengatakan itu, tangannya yang utuh meraba-raba sakunya. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya menemukan beberapa kunci dan memberikannya kepada Long Zaitian. Long Zaitian mengambil kuncinya dan melempar Gu Shaowei ke tanah dengan 1 kunci. Gu Shaowei duduk merosot di tanah, seolah-olah dia telah diampuni. Qinglian, kamu mengendarai Audi ini untuk membawa ayah kembali, dan aku akan mengendarai BMW itu. Long Zaitian berbalik dan berkata pada Gu Qinglian. Ya, mendengar ini, Gu Qinglian hanya mengangguk, lalu berbalik dan duduk di kursi pengemudi Audi, menyalakan mobil, lalu menuju ke puncak gunung. Melihat Gu Qinglian pergi, Long Zaitian pergi ke tempat parkir dan mengendarai BMW X7 keluar. Melihat Long Zaitian mengendarai BMW X7, Gu Shaowei dan Wang Mei mengertakkan gigi dengan kebencian. Itu adalah BMW X7 kelas atas yang bernilai lebih dari 2 juta yuan, jadi dibawa pergi. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Shaowei berkata dengan linglung. Pulihkan tubuhmu dulu selama periode ini, dan mari kita bicara tentang masa depan. Wang Mei hanya berkata dengan getir. Sampah ini, apa yang berani dia lakukan? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Selain itu, dia mengenal begitu banyak orang hebat. Gu Shaowei sangat bingung. Bagaimana saya bisa tahu? Wang Mei menggertakkan giginya. Di masa lalu, dia membenci Long Zaitian dan memandang rendah Long Zaitian sebagai pemborosan. Tapi sekarang dia membencinya, membenci Long Zaitian, dan ingin menelan Long Zaitian hidup-hidup. Jika bukan karena sampah ini, putri saya tidak akan seperti ini, dan suami saya tidak akan menceraikan saya. Long Zaitian, sampah yang menyebabkan semua konsekuensi hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wang Mei memasuki rumah lebih dulu, dan Gu Shaowei juga mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Sekitar setengah jam kemudian, BMW X7 Long Zaitian akhirnya diparkir di lantai bawah gedung Longteng. Dia tidak segera keluar dari mobil, tetapi memutar nomor Fang Shengtian. Ada apa, Tuan Long? Di ujung lain telepon, suara Fang Shengtian yang sangat hormat terdengar. Karena konflik dengan Dong Cheng, Fang Shengtian sangat menderita. Tapi karena dia bersama Long Zaitian, dia telah memperoleh banyak pengembalian dari proyek mengalahkan keluarga Wang. Berbicara tentang sebelumnya, hanya karena Zhou Wen dia mempercayai Long Zaitian. Nah, sekarang dia benar-benar diyakinkan oleh Long Zaitian. Jika bukan karena kemampuannya yang kuat, bagaimana Long Zaitian bisa memobilisasi begitu banyak keluarga besar untuk menyerang keluarga Wang pada saat yang bersamaan? Hal yang paling menakjubkan adalah dia melakukan penggabungan yang begitu jahat dengan kemeriahan yang luar biasa. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, yang menunjukkan kengerian energi Long Zaitian. Ketika datang untuk memaksa kematian Wang Mengsheng, kengerian Long Zaitian sudah di luar imajinasinya. Tuan Long, melihat Long Zaitian sudah lama tidak menjawab, Fang Shengtian bertanya lagi. Kamu membuat janji dengan Lei Hu, katakan saja jam 2 siang, temui aku akan ke sana kalau begitu. Saat ini, kata Long Zaitian. Oke, aku tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Long dari kita. Fang Shengtian bertanya ragu-ragu. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Long Zaitian tidak mengatakannya, tetapi mengatakannya dengan jelas. Oke, apakah Tuan Long punya hal lain yang harus dilakukan? Tidak ada yang tersisa. Long Zaitian menjawab. Setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar, Fang Shengtian menutup telepon. Setelah menutup panggilan Fang Shengtian, Long Zaitian naik ke atas dan langsung menuju ke kantor Qin Yuanlin. Hari-hari ini, dia tidak punya banyak waktu untuk datang ke grup Longteng, dan pelatihan Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao pada dasarnya mengandalkan kesadaran diri. Saat ini,
Lu Qingyao dan Qin Xiaomeng sudah berada di aula pelatihan, tetapi Long Zaitian tidak berencana untuk menemui mereka. Tok-tok. Ketika dia datang ke kantor Qin Yuanlin, Long Zaitian mengetuk pintu. Siapa? Di kantor, suara Qin Yuanlin datang. Ini aku. Long Zaitian menjawab. Ternyata Tuan Long, silakan masuk, Tuan Long. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia keluar dan membuka pintu dengan tangannya sendiri. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.